Peningkatan ketegangan di Karibia. Sorotan tajam operasi militer Amerika Serikat. Saudara-saudara pendengar, kabar yang mengkhawatirkan kembali datang dari wilayah Laut Karibia. Ketegangan kembali meningkat di wilayah Laut Karibia setelah militer Amerika Serikat secara mengejutkan melakukan serangan mematikan terhadap sebuah kapal yang diduga terlibat dalam penyelundupan narkoba. Serangan terbaru ini menewaskan 4 orang dan kembali memunculkan pertanyaan besar mengenai legalitas dan etika operasi militer AS di kawasan tersebut. Tentu saja, aksi ini bukan serangan pertama. Pemerintahan Presiden AS Donald Trump memang sudah berbulan-bulan melancarkan apa yang mereka sebut sebagai operasi pemberantasan teroris narkotika. Namun, cara yang digunakan kini semakin menuai sorotan dan kritik tajam, baik dari dalam negeri maupun komunitas internasional. Serangan yang terjadi pada Kamis, 4 Desember 2025 itu disebut dilakukan berdasarkan perintah Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth. Dalam sebuah unggahan di platform X, Komando Selatan Amerika Serikat menyebut bahwa kapal tersebut membawa narkoba ilegal dan melintasi rute yang dikenal sebagai jalur perdagangan narkotika. Militer menyebut operasi ini sebagai serangan kinetik mematikan. 4 pria yang berada di kapal tersebut tewas dalam serangan itu dan mereka dicap sebagai teroris narkotika. Pentagon mengklaim tindakan ini sebagai langkah pencegahan terhadap aktivitas kriminal terorganisir lintas negara. Meski demikian, pernyataan itu justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan, terutama terkait dasar hukum penggunaan istilah teroris dan tindakan militer terhadap pihak yang tidak sedang berada dalam wilayah perang. Kritik semakin memuncak terutama setelah terungkap bahwa kapal lain pernah menjadi sasaran serangan ganda pada 2 September 2025. Menurut laporan, serangan kedua dilakukan ketika ada korban selamat dari serangan pertama yang sudah tidak bersenjata dan hanya berpegangan pada badan kapal yang terbalik. Para ahli hukum internasional menyebut tindakan menargetkan orang tak berdaya sebagai indikasi kejahatan perang. Bahkan, dalam manual militer AS sendiri tertulis bahwa menyerang bangkai kapal atau kombatan tak bersenjata adalah tindakan ilegal. Di sisi lain, pemerintahan Trump membantah adanya perintah untuk menembak sampai habis. Mereka menyebut serangan kedua diperintahkan oleh Laksamana Frank Emite Bradley, bukan Menteri Pertahanan. Terlepas dari itu, kesaksian di Capitol Hill justru memperumit situasi karena beberapa anggota parlemen memberikan keterangan yang saling bertentangan. Perdebatan politik pun menguat. Anggota Partai Republik menyebut operasi tersebut sah dan bagian dari strategi keamanan nasional. Sebaliknya, politisi Demokrat dan kelompok hak asasi manusia menilai serangan ini berpotensi melanggar hukum perang dan tidak memiliki dasar legal formal, karena Kongres tidak pernah menyetujui deklarasi perang atau otorisasi penggunaan kekuatan di kawasan itu. Sebagai konsekuensi lebih lanjut, beberapa keluarga korban bahkan mulai mengambil langkah hukum. Salah satunya adalah keluarga Alejandro Carranza, seorang nelayan Kolombia yang diduga tewas akibat serangan serupa. Mereka mengajukan tuntutan ke lembaga HAM regional dan klaim bahwa hak hidupnya dilanggar. Serangan terbaru ini terjadi ketika AS terus memperkuat kehadiran militernya di sekitar Venezuela. Presiden Trump bahkan beberapa kali menyatakan bahwa operasi darat dapat dimulai kapan saja. Presiden Venezuela Nicolas Maduro menuduh Amerika Serikat berupaya menggulingkan pemerintahannya dengan menggunakan dalih perang melawan narkoba sebagai strategi politik dan militer. Pada akhirnya, apakah serangan ini akan dianggap sebagai operasi legal dalam perang melawan narkoba atau justru menjadi bukti penyalahgunaan kekuatan militer yang dapat menyeret pemerintah AS ke penyelidikan internasional? Yang jelas, serangan di Karibia ini bukan sekadar insiden militer, melainkan bagian dari dinamika geopolitik yang semakin panas, penuh resiko, dan mengandung konsekuensi besar bagi regional maupun global. Demikian laporan terkini mengenai situasi di Karibia. Kita akan terus memantau perkembangan selanjutnya.